Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurholis Majid, NIM 12070500093. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan mengenai praktik ibadah mengenai bab pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah meliputi eh, 4 kegiatan. Yang pertama memandikan, kedua mengkafani, yang ketiga menyalatkan, dan keempat menguburkan. Langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi, yaitu yang pertama, segera mengatupkan atau memejamkan matanya, karena saat roh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Dua, melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Yang keenam, membayarkan utang-utangnya. Selanjutnya, memandikan jenazah. Syarat jenazah dimandikan adalah yang pertama, beragama Islam, yang kedua, didapati tubuhnya, walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu. Yang ketiga, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Lalu syarat orang yang memandikan jenazah adalah yang pertama, muslim, berakal dan balik. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah, serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima, jenis kelamin sama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pengurusan jenazah itu tempat mandi, air bersih, sabun mandi, lalu sarung tangan, sedikit kapas, lalu kapur barus. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup. Tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Yang kedua, diperintahkan menutupi mayat dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan daun, sidar atau bidara, atau larutan kapur barus. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunatkan 3 kali atau lebih, dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian kiri. Yang kelima, membersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, letak ketiaknya, lalu celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang keenam, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan, sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Yang ketujuh, mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Yang kedelapan, terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum-harumnya. Sidar atau bidara, jika dikucek maka akan keluar buih atau busanya, berfungsi sebagai sampo untuk menetralisir bau.
Setelah 2 jam dari kematian, maka mayit sudah memulai proses pembusukan. Selanjutnya itu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para fuqaha atau ahli fikih memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna. Kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh, sebab dianggap berlebihan. Batas minimal mengkafani jenazah bagi baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kurung, dan kain. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari Baitul Mal, jika tersedia atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana. Tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memandang, lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi lembar dengan cara yang lembut. Kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun tutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas jika tidak ada kain kafan. Kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Ketentuan kain kafan jenazah perempuan terdiri dari 5 kain lembar. Urutannya sebagai berikut. Yang pertama, lembar 1 untuk menutupi seluruh badan. Lembar kedua sebagai kerudung kepala. Yang ketiga sebagai baju kurung. Yang keempat menutup pinggang hingga kaki. Yang kelima menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Yang kedua, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang ketiga, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaikan sarung juga baju kurungnya. Rapikan rambutnya, lalu julurkan ke belakang. Pakaikan kerudung. Ketujuh, pembungkus bagian lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Yang kedelapan, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Pihak yang paling utama mensolatkan jenazah, yang pertama itu orang yang diwasiatkan oleh jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Yang ketiga, orang tua jenazah, dan seterusnya ke atas. Yang keempat, anak-anak si jenazah, dan seterusnya ke bawah. Yang kelima, keluarga terdekat dan kaum muslimin seluruhnya.
Syarat salat Syarat salat jenazah. Pertama, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Kedua, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Mensolatkan jenazah. Sunnah sholat jenazah, pertama mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan sir, seperti bacaan pada sholat zuhur atau asyar. Yang ketiga, membaca ta'awudz terlebih dahulu. Yang keempat, disunatkan banyak jamaahnya makmum minimal 3 saf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 saf. Bahkan jika jamaahnya sedikit, tetap dibuat 3 saf. Lalu rukun sholat jenazah, pertama, berniat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Keempat, setelah takbir pertama, membaca Quran surat Al-Fatihah. Yang kelima, setelah takbir kedua, membaca salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Yang ketujuh, salam setelah takbir keempat. Praktek mensalatkan jenazah, tata caranya yaitu jenazah diletakkan di depan jamaah. Jika mayat laki-laki, imam berdiri dekat kepala jenazah. Jika mayat perempuan, imam berdiri dekat perut jenazah. Imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum jika yang mensalatkan sedikit. Usahakan dibuat 3 baris atau syaf. Mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Yang kedua, niat. Ada yang dibaca dalam hati, ada yang dilafalkan. Apabila dilafalkan, maka bacaannya sebagai Usolli ala hadza mayyiti arba'a takbiratil fardu kifayati ma'amuman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian takbir pertama dan selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua dan selanjutnya membaca salawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, limpahkanlah salawat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Takbir yang ketiga kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. Takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrim na ajrohu hawalaha taftinna ba'dahu hawagfir lana walahu. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya. Dan ampunilah kami dan dia. Hadis riwayat Hakim. Membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu selanjutnya menguburkan jenazah. Sunnah menguburkan jenazah, pertama menyegerakan mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Ketiga, disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Keempat, lubang kubur yang dilengkapi liang lahat jenazah muslim, bukan syak jenazah non-muslim. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Berikut ini bentuk dari keduanya. Yang kelima, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Menguburkan jenazah. Tata caranya, pertama, waktunya menguburkan jenazah boleh kapan saja.
Namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yaitu matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi, matahari saat berada di tengah-tengah, atau saat panas terik yang menyengat, sampai condong ke barat, saat matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam sempurna. Yang kedua, urutan dan tahapannya. Pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan milah ajaran tuntunan Rasulullah. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut tertutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya, agak menyamping. Lalu setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah, yang dilanjutkan menimbun sampai selesai. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Lalu kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Selanjutnya, setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Yaitu pembahasan selanjutnya itu ada takziah. Takziah adalah menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Lalu ziarah kubur, itu kematian mengajarkan banyak hal, agar setiap manusia menyadari bahwa cepat atau lambat, kematian itu pasti datang. Misalnya anjuran untuk ziarah kubur. Hikmah atau manfaat perawatan jenazah. Meningkatkan kesadaran bahwa hidup di dunia adalah fana dan sementara. Menambahkan semangat beribadah, memperbanyak amal kebaikan selagi masih hidup. Gemar mensucikan diri sebelum disucikan. Mengunggah kesadaran untuk menutup aurat sebelum ditutup dengan kain kafan. Baju atau pakaian luar bukanlah hal utama, melainkan apa yang ditutupi, yaitu hati iman. Karena ketika mati, semua sama menggunakan kain kafan. Menjaga sholat 5 waktu sebelum disolatkan. Menyadarkan diri bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Mengunggah kesadaran untuk segera menggunakan apa yang dimiliki serta benda tersebut dijalankan kebaikan. Karena kalau jasad sudah dikubur, maka semuanya tidak akan dibawa mati. Pustaka itu ada dari buku Cendekia Kemendag, lalu ada dari YouTube, dari Ustadz Adi Hidayat, dan YouTube lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.